Oke, jadi kita mau coba bedah naskah yang masuk ini ya. Judulnya, Kasih yang Tidak Egois. Ini semacam panduan audio renungan gitu. Nah, misi kita di sini adalah membedah 3 konsep utamanya tentang kasih. Langsung aja deh ke ide pertama dari sesi paginya. Menurut saya ini paling mendasar sih, yaitu soal melepaskan hak pribadi. Naskah ini kan mengutip langsung dari 1 Korintus 13 ayat 5, yang bilang kalau kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, itu kan langsung kayak nabrak budaya kita sekarang banget ya. Betul. Dimana semua orang ngomongin personal branding, terus pertanyaannya selalu apa untungnya buat gue, gitu kan? Selalu itu ya. Naskah ini seolah-olah ngajak kita berenang lawan arus. Dunia nanya apa yang bisa ku dapat, tapi naskah ini ngebaliknya jadi apa yang bisa ku beri. Kita mikir bebas itu ya bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Tentu. Tapi di sini dibilang, kebebasan sejati justru ditemukan waktu seseorang berhenti diperbudak oleh keinginan diri sendiri. Ini kan kontradiktif banget. Kalau dipikir-pikir, ya, kerangka berpikirnya itu ada kemiripan loh sama filosofi Stoik kuno. Mereka juga percaya kebebasan sejati itu bukan dari dapat semua yang kita mau, tapi justru dari tidak menginginkan apa yang nggak bisa kita kontrol. Oke. Naskah ini ngambil ide serupa dan dikasih lensa spiritual gitu. Jadi kebebasan itu bukan lagi soal mendapatkan hak, tapi bebas dari tuntutan ego kita sendiri. Pergeseran yang wah, radikal banget sih itu. Ide kebebasan dari egoisme itu benar-benar bikin mikir. Tapi saya penasaran, gimana naskah ini nerjemahin ide besar itu ke tindakan sehari-hari? Nah, di sesi siangnya mereka masuk ke konsep yang lebih bisa dibilang lebih mahal ya, yaitu kasih yang berkorban. Nah, ini lanjutannya. Setelah pola pikirnya diubah, naskah ini langsung nantang ke level tindakan. Mereka ngutip Yohanes 15 ayat 13 tentang memberikan nyawanya sebagai bentuk kasih terbesar. Tapi mereka juga cepat-cepat ngejelasin, ini bukan cuma soal kematian fisik. Persis. Ini lebih diterjemahkan jadi mematikan ego dan kenyamanan. Contohnya simpel aja, kayak mengorbankan waktu istirahat Anda buat dengerin temen yang butuh curhat. Atau kasih tenaga ekstra di proyek tanpa ngarep pujian. Itu dia. Pesannya jelas banget. Tidak ada kasih sejati tanpa kesediaan untuk kehilangan sesuatu. Dan yang penting buat digarisbawahi ya, naskah ini nekeninnya ke tindakan praktis, bukan aksi heroik yang besar-besaran. Ini tuh pilihan-pilihan kecil sehari-hari. Bahkan ada detail menarik, naskah ini bilang, lakukanlah tanpa mengeluh atau jangan bersungut-sungut. Wah, itu detail penting. Ini nunjukin kalau sikap hati di balik pengorbanan itu sama pentingnya sama tindakannya sendiri. Tapi di sini ada risikonya ya kan? Gimana kita bedain antara pengorbanan yang sehat sama eksploitasi diri atau jadi keset? Batasannya di mana sih? Naskah ini ngebahas itu nggak? Pertanyaan yang valid banget. Naskah ini emang nggak secara eksplisit narik garis batas itu. Tapi penekanan soal sikap hati tadi bisa jadi petunjuknya. Pengorbanan yang dibahas di sini tuh kayaknya lahir dari kekuatan dan kebebasan, bukan dari kelemahan atau keterpaksaan. Motivasinya itu murni memberi, bukan karena takut kehilangan atau pengen nyenengin semua orang. Ini pilihan sadar, bukan reaksi yang pasif. Itu poin penting soal motivasi. Dan kayaknya ya, naskah ini ngikat semuanya di sesi malam dengan satu identitas utama. Mereka nyebutnya melayani bukan dilayani. Ngutip dari Markus 10 ayat 45. Terus diajuin pertanyaan reflektif yang cukup nusuk sih buat Anda. Apakah kita hidup dengan mentalitas raja yang nuntut dilayani? Atau mentalitas hamba yang cari kesempatan buat melayani? Betul sekali, ini puncaknya nih. Kalau pola pikirnya udah diubah, tindakannya udah dipraktekin, yaitu bakal ngebentuk identitas baru. Jadi bukan lagi sekadar melakukan pelayanan, tapi menjadi seorang pelayan. Dan menurut naskah ini, bahkan pelayanan terkecil sekalipun, kayak bikinin kopi buat rekan kerja, itu bisa jadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Jadi setiap tindakan kecil punya makna spiritual yang besar gitu. Jadi kalau kita lihat polanya, naskah ini kayaknya ngajak kita dalam sebuah perjalanan ya. Mulai dari ngubah cara kita mikir soal hak. Betul, dari mindset. Terus ngubah apa yang kita lakuin tiap hari lewat pengorbanan. Lanjut ke action. Sampai akhirnya, itu semua ngebentuk siapa diri kita, yaitu seorang pelayan. Tepat sekali, naskah ini fokusnya memang ke transformasi individu. Dan ini ngasih satu pertanyaan penutup yang menarik banget buat Anda renungkan. Gini ya,
Jika konsep kasih yang berpusat pada pengorbanan dan pelayanan ini diterapkan bukan cuma di level pribadi, tapi juga di skala komunitas, atau bahkan masyarakat yang lebih besar, kira-kira perubahan fundamental apa ya yang mungkin terjadi di sekitar kita?